Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baiklah, kita kembali lagi di mata kuliah fisika. Di mata kuliah fisika pada pertemuan ke-9 ini merupakan lanjutan dari pertemuan 8 fisika kemarin, yaitu membahas tentang kinematika dan dinamika gerak. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu apa itu pemahaman konsep dasar mengenai apa itu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ingat ya, tulisannya salah, bukan hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3, tapi hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton, karena Newtonnya hanya satu. Nah, kemarin kita sudah belajar konsep dasar. Nah, pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari mengenai implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Baiklah, yang pertama yaitu penerapan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton yang pertama yaitu benda yang diberi gaya mendatar. Ini kita anggap bendanya ini dalam keadaan lantainya dalam keadaan licin. Jadi yang pertama, misalkan di sini ada lantai gitu ya, lantai, ini lantainya merupakan lantai yang licin, kemudian ada benda di sini dengan massa sebesar M, maka kalau dia licin maka tidak ada gaya normal maupun tidak ada gaya gesek, gitu ya. Maka berapa besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut? Jadi percepatan yang dialaminya sesuai dengan hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang dialami oleh suatu benda itu sebanding dengan besar gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan besarnya massa. Misalkan balok ini tadi ditarik dengan besarnya gaya F, maka besarnya percepatan yang dialami oleh benda M ini adalah A sama dengan besarnya gaya F yang diberikan, misalkan adalah 10 Newton, dibagi dengan massa benda. Misalkan massanya adalah 2 kg, maka besarnya percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi kalau ditariknya dengan gaya mendatar, artinya dengan tarikan mendatar yang sejajar dengan bidang. Sekarang bagaimana kalau ditarik dengan membentuk sudut sebesar theta, ini sudutnya theta, terhadap bidang. Jadi F-nya ditarik seperti ini, seperti narik mobilan. Sama bendanya bermassa M, kemudian berapa besar percepatan dialami oleh benda tersebut? A, yaitu sama dengan besarnya gaya yang ditarik, dikali dengan cos theta, dibagi dengan M. M ini adalah massanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika dua buah benda saling berhimpit dan kemudian didorong dengan gaya mendatar sebesar F. Jadi ada dua buah benda, yang pertama benda yang warna ini diberi dengan massa M1, mempunyai massa M1, kemudian benda yang kedua yang abu-abu memiliki massa M2. Nah, antara M1 dengan M2 ini ada gaya yang disebut dengan gaya normal ya. Gaya normal karena kedua buah benda ini bisa berhimpit dan tidak saling jatuh. Itu karena adanya gaya normal yang bekerja antara benda 2 ke benda 1, begitupun sebaliknya bekerja dari benda 1 ke benda 2. Ketika benda ini didorong, misalkan M1 didorong, maka benda M2-nya juga ikut bergerak. Berapa besar percepatan yang dialami oleh kedua buah benda ketika dia bergerak? Ketika didorong ke benda M1, maka M2-nya juga bergerak sehingga keduanya M1 dan M2 ini mempunyai nilai percepatan yang sama. Berapa nilai percepatannya? Yaitu besarnya gaya dorong yang diberikan F, misalkan tadi adalah misalkan 10 Newton, ditambah dengan dibagi dengan massa benda pertama ditambah dengan massa benda kedua. Misalkan gayanya tadi adalah 10 Newton, massa benda pertama 2 kg, massa kedua 3 kg, berarti 10 Newton dibagi dengan 2 ditambah 35. Berarti 10 dibagi dengan 5. Maka percepatan keseluruhan sistem ini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika dua buah bendanya saling bertumpuk? Kalau tadi bergandengan, sekarang bagaimana kalau saling bertumpuk? Sama, keduanya ini tidak mempunyai gaya
gaya geseknya tidak ada, jadi bendanya dianggap licin. Yang pertama, ada benda pertama berada di atas benda kedua. Benda kedua memiliki massa yang lebih besar daripada benda pertama. Kedua buah benda M1 dan M2 juga sama, ada yang disebut dengan gaya normal, yaitu gaya yang menyebabkan yang bekerja pada bidang ke benda tersebut. Ya. Nah, ada gaya normal bekerja dari benda kedua ke benda pertama, begitu pun sebaliknya gaya normal bekerja dari benda pertama ke benda kedua. Maka berapa besar percepatan atau yang dialami gaya normal yang dialami oleh sistem, di sini tidak dikasih gaya ya, tidak dikasih gaya luar, sehingga besarnya gaya kontak antara balok, jadi besarnya gaya normal yang diakibatkan N12, jadi besarnya gaya normal yang bekerja pada benda 1 diakibatkan oleh benda 2, yaitu sama dengan besarnya gaya normal yang bekerja pada benda 2 diakibatkan oleh benda 1. Jadi N12-nya adalah M1 kali G, ini ya. Gaya normal M1 kali G, jadi massa benda pertama dikali dengan percepatan gravitasi. Sedangkan besarnya gaya normal yang kedua, gaya normal yang kedua itu sama dengan N21. Jadi sama-sama M1 dikali dengan G. Tapi berapa besarnya gaya normal benda yang di bawah? Ya. Besarnya gaya normal benda yang di bawah yang diakibatkan oleh, jadi dinding atau lantai ini menampung dua buah benda, yaitu M1 dengan M2. Sehingga gaya normal yang bekerja pada lantai ke benda pertama dan benda kedua, atau disebut dengan N saja, itu adalah total massa keduanya dikali dengan percepatan gravitasi. Contoh kalau massa benda kedua ini mempunyai massa sebesar 3 kg, sedangkan massa pertama memiliki massa 2 kg, maka besarnya gaya normal yang bekerja antara benda 1 ke benda 2 dan benda 2 ke benda 1 itu sama dengan 2 dikali 10. Misalkan kalau G-nya 10, yaitu sebesar 20 Newton. Tapi berapa total gaya normal keseluruhannya? Yaitu 2 tambah 3, 5, dikali dengan 10, yaitu sebesar 50 Newton. Jadi berbeda ya, gaya normal antara kontak antara benda 1 dengan benda 2, ataupun benda 2 dengan benda 1, dengan gaya normal yang dialami oleh lantai terhadap dua benda yang ada di atasnya. Kemudian yang kelima, bagaimana jika dua benda dihubungkan dengan tali? Jadi ada benda M1, ada benda M2, kemudian diberi dengan gaya tarik. Misalkan kita tarik. Jadi ada benda M1, ada benda M2, ya, dengan massa misalkan sama ataupun berbeda. Di sini dipasang tali. Ketika dipasang tali, maka akan terjadi yang disebut gaya tegangan tali kemarin. Yang T1-nya narik ke benda 1, yang T2-nya narik ke benda 2. Jadi ada tarik-menarik sehingga talinya menjadi tegang. Kemudian ditarik dengan massa sebesar, dengan gaya tarik sebesar F. Maka karena benda 1 dan benda 2 ini berada dalam satu sistem, maka dia akan mengalami percepatan yang sama. Dan karena ini tidak ada gaya gesekan, dianggap licin, maka besarnya tegangan benda 1, besarnya tegangan tali antara benda 1 dengan benda 2 yaitu sama. Sehingga berapa besar percepatan yang dialami oleh sistem? A-nya, percepatannya, yaitu besarnya gaya tarik F dibagi dengan penjumlahan kedua buah massa, yaitu M1 ditambah dengan M2. Kalau misalkan M1 tadi memiliki massa sebesar 2 kg dan M2-nya memiliki massa sebesar 3 kg, maka A-nya misalkan 10 Newton, 10 dibagi 2 ditambah 3, yaitu sama dengan 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang keenam, yaitu penerapannya bagaimana jika seperti orang menimbah air gitu ya. Jadi dua buah benda dihubungkan dengan tali yang tergantung pada katrol yang tetap. Jadi ini ada katrol, ada bidangnya atau kayunya, misalkan ini ada katrol, kita anggap katrolnya ini katrol yang licin gitu ya, dengan tegangan tali T1 sama dengan T2, kemudian ini tali, di sini ada massa M1, kemudian yang ini ada massa M2, ingat di sini massa M2 lebih besar daripada massa M1 supaya katrolnya bergerak, jadi bergerak katrolnya ke sini, nah, ya.
Jadi bergeraknya begini, ya. Anggaplah ini embernya, M1-nya, M2-nya dirimu yang narik, gitu ya. Nah, pada benda M1, ya, pada benda M1 akan bekerja yang disebut dengan gaya gravitasi, yaitu sebesar W1. Besarnya gaya gravitasi W1 yaitu massa benda yang pertama M1 dikali dengan percepatan gravitasi. Kemudian tali ini akan menegang, akan memiliki tegangan tali T1. Arahnya percepatannya itu ke sini, ya, ke atas kalau benda yang pertama. Kemudian benda yang kedua juga sama dia menggantung, benda M2, dia akan memiliki gaya gravitasi juga yaitu sebesar M2 yang arahnya juga ke pusat bumi, yaitu M2 kali G, dan tegangan tali yaitu ke atas, yaitu T2, dengan arah karena sistemnya M2 lebih besar dari M1, maka sistemnya bergerak ke A-nya seperti ini. Ya. Nah, sehingga berapa percepatan yang dialami oleh sistem ini? Ya, dengan menganggap katrolnya yaitu licin, dengan tegangan tali T1 sama dengan T2, maka percepatannya yaitu sistemnya, ini ada penurunan rumusnya ya sepertinya, tapi karena kalian ini prodi rekayasa keamanan cyber, maka langsung saja ke rumus intinya, yaitu percepatan A sistemnya, yaitu massa benda yang besar dikurang dengan massa benda yang kecil. Berarti di sini misalkan massa benda yang kedua dikurang dengan massa benda yang pertama, dibagi, dijumlahkan keduanya. Berarti massa benda pertama ditambah dengan massa benda kedua, hasilnya dikali dengan nilai percepatan gravitasi. Saya ambil contoh, misalkan massa benda kedua tadi berapa? Misalkan adalah 3 kg, massa benda pertama 1 kg. Ya, massa benda pertama 3 kg, massa benda kedua 3 kg, massa benda pertama 1 kg. Berarti 3 dikurang 1, 3 ditambah 1. Berarti berapa? 3 dikurang 1, 2 kg, dibagi 1 ditambah 3, 4. Berarti 2 per 4 gitu ya, dikali dengan 10. Berarti berapa? 5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai percepatan sistemnya. Untuk dua katrol yang digantung pada suatu katrol tetap, dua benda yang dihubungkan dengan tali, kemudian tergantung pada katrol yang tetap. Nah, yang ketujuh, bagaimana jikalau seandainya dua buah benda terhubung dengan tali, di mana salah satu benda berada pada bidang, sedangkan satu benda lain dia menggantung pada katrol. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada bidang, ada meja, misalkan. Meja di sini ada dipasang katrol. Benda yang pertama dia terletak di atas meja. Ingat mejanya ini kita anggap licin, jadi tidak ada gaya gesek ini. Kemudian benda yang kedua menggantung. Dengan massa M2 lebih besar daripada massa M1, ya, maka massa M1 ini karena ini dipasang tali, maka akan memiliki yang disebut dengan tegangan tali. Karena sistemnya ini kita anggap licin, dalam arti mejanya licin, maka tegangan tali T1 sama dengan tegangan tali T2. Nah, M2 ini akan memiliki, kalau M1 dia tidak memiliki gaya berat, gitu ya, karena licin tadi. Kemudian M2 dia memiliki gaya berat yang arahnya menuju ke pusat bumi, yaitu M2 kali G, dan ada yang disebut dengan tegangan tali. Sehingga berapa percepatan sistem yang dialami? Kalau benda pertama arahnya ke sini, yang kemudian yang kedua arahnya ke sini. Jadi seperti ini arahnya ya, talinya bergerak. Berapa besar percepatannya yang dialami oleh sistem tersebut? Karena ini benda M1 dan M2 berada dalam satu sistem, berarti besar percepatannya sama, yaitu M2 dikali G dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Misalkan M2 ini masanya tadi adalah 4 kg, sedangkan M1 1 kg, ya. M2-nya tadi berapa? 3 kg saja, 3 kg, M1-nya 1 kg, berarti M2 kali G, 3 dikali 10, 30, dibagi 1 ditambah dengan 3, berarti 30 dibagi dengan 4. Nah, 30 bagi 4 sekitar 7, berapa ya? Sekitar 7, meter per sekon kuadrat. Itu adalah nilai percepatan yang dialami oleh sistem. Nah, ini saja implementasi dari hukum 1, hukum 2, dan hukum 3
Newton yang dapat kita pelajari. Banyak lagi sebenarnya kasus-kasusnya, tapi untuk kalian cukup ini. Nanti ketika menemukan misalnya kasus-kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kalian biasanya yang diminta adalah berapa besar percepatan yang dialami oleh sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan diskusinya via WA Group atau via Learning. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.